Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adina Febrianti. Di sini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari tugas belajar di luar kelas hari kedua. Ya, baik, ke pertanyaan yang pertama yaitu apa pengertian dari individual system? Nah, individual system ini merupakan proses belajar yang berpusat pada anak, di mana anak ini sebagai subjek dari belajar. Nah, pendekatan yang dilakukan menggunakan individual system ini yaitu di mana pendekatan ini dilakukan sesuai dengan keadaan masing-masing dari anak. Nah, lanjut ke pertanyaan yang kedua, yaitu mengapa pendekatan yang dilakukan harus individual system. Saya akan menjawab pertanyaan yang ketiga juga sekaligus, yaitu apa tujuan yang ingin dicapai dengan melakukan pendekatan secara individual system. Nah, pertanyaan yang kedua dan ketiga ini memiliki jawaban yang sama, yaitu tujuan dari individual system adalah agar proses belajar dapat dilakukan secara bertahap, yaitu small step system. Karena tidak mungkin pembelajaran dapat dilakukan secara bertahap jika proses pembelajarannya dilakukan secara klasikal. Jadi kita melalui metode individual system ini kita mencari tahu nih apa kemauan dan kesenangan dari anak serta bagaimana kemampuan dari anak tersebut, dari anak didik kita. Lalu lanjut ke pertanyaan yang keempat. Di Bimba, murid dan guru memiliki peran masing-masing. Sebutkan apa peran guru dan murid. Nah, peran dari seorang guru atau motivator di Bimba yaitu membimbing anak dalam menumbuhkan karakter dan minatnya dalam belajar serta membaca. Nah, sedangkan murid itu berperan sebagai memiliki peran yaitu mengikuti kegiatan bermain sambil belajar dengan baik, dan motivator harus mengarahkan murid bagaimana caranya agar murid ini merasa senang dan nyaman selama proses pembelajaran. Lalu pertanyaan yang kelima, apa perbedaan antara metode individual system dengan classical system? Nah, kalau metode classical system yang saya ketahui yaitu di mana metode classical system ini metode belajar yang disamaratakan gitu, seperti disamaratakan, jadi tidak melihat dari kemampuan dan kemauan anak. Jadi dalam classical system ini guru tidak mengetahui dari karakteristik anak tersebut. Nah, sedangkan di metode individual system ini di mana anak ini sebagai subjek belajar, dalam artian maka anak ini dalam belajar itu guru mencari tahu karakteristiknya itu seperti apa kemauan dia, bagaimana kemampuannya dia, seperti itu. Lalu pertanyaan yang keenam, bagaimana cara yang dilakukan motivator agar dapat melakukan pendekatan secara individual system? Nah, ada banyak cara nih dalam melakukan pendekatan secara individual system, yaitu pertama, guru mencari tahu apa sih kemauan dari anak itu, apa aja nih kesukaan dari anak tersebut. Nah, dan yang kedua, guru harus mengenali nih karakteristik dari setiap anak didiknya dengan pendekatan sesuai dengan karakter masing-masing anak. Lalu seorang guru harus dapat mengerti anak didiknya, bukan anak didiknya yang harus mengerti guru. Jadi kita sebagai guru tuh harus mengerti murid, jangan murid yang harus mengerti kita. Lalu yang keempat itu ada memberikan reward. Jadi setiap anak melakukan kegiatan, maka kita perlu melakukan evaluasi afeksi. Nah, di dalam evaluasi afeksi ini kita sebagai guru harus sering-sering memberikan reward kepada murid kita. Lalu yang kedelapan, apa dampak yang terjadi bila pendekatan dilakukan secara classical system? Nah, jika pendekatan dilakukan secara classical system, maka kita tidak dapat mengenali bagaimana karakter dari anak didik kita. Lalu anak didik kita akan merasa tertekan selama proses pembelajaran, dan juga karakter minat baca dan minat belajar itu tidak akan tumbuh. Selanjutnya ke pertanyaan bagian B.
Yang pertama itu apa pengertian dari variation skill. Nah, variation skill ini merupakan kemampuan yang harus dimiliki oleh setiap motivator dalam memvariasikan berbagai metode selama proses pembelajaran. Nah, yang kedua, mengapa kegiatan belajar harus divariasikan, dan yang ketiga, apa tujuan yang ingin dicapai dengan memvariasikan belajar. Nah, pertanyaan yang kedua dan ketiga ini memiliki jawaban yang sama, yaitu alasan dan tujuan dari variation skill karena anak mempunyai rentan konsentrasi yang pendek dan mudah teralihkan fokusnya. Dalam artian anak ini mudah bosan. Maka dari itu, variation skill ini memiliki tujuan agar anak itu kembali fokus. Anak ini kembali fokus dan tidak cepat bosan selama proses kegiatan. Maka dari itu kita sebagai motivator harus pandai dalam memvariasikan berbagai aspek pembelajaran. Ya, pertanyaan selanjutnya yaitu sebutkan 3 aspek belajar. Nah, aspek belajar ini ada 3, yaitu kemampuan afektif, kemampuan kognitif, dan juga kemampuan psikomotorik. Lalu ke pertanyaan yang kelima, apa yang termasuk dalam aspek kognitif? Nah, penjelasan dari aspek kognitif ini yaitu kegiatan yang berkaitan dengan hati dan perasaan berupa suka atau tidak suka, senang atau tidak senang. Nah, contoh dari kegiatannya itu yaitu seperti kegiatan bernyanyi, berdialog, berdongeng, dan juga bercerita. Lalu ke pertanyaan yang keenam, apa yang termasuk aspek afektif? Nah, aspek afektif ini memiliki penjelasan yaitu kegiatan yang berkaitan dengan kerja otak atau kecerdasan. Nah, contoh dari kegiatannya itu seperti kegiatan membaca dan juga berhitung. Lalu ke pertanyaan yang ketujuh, yaitu kegiatan apa yang termasuk ke dalam aspek psikomotorik. Nah, aspek ke psikomotorik ini terbagi lagi menjadi 2, yaitu ada psikomotorik kasar dan juga psikomotorik halus. Nah, psikomotorik kasar ini kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan tangan dan kaki. Contoh dari kegiatannya yaitu seperti menangkap, melempar, dan juga menari. Lalu, dari psikomotorik halus itu kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan jari tangan. Contohnya itu seperti mewarnai, menulis, dan lain sebagainya. Pertanyaan yang terakhir yaitu bagaimana cara motivator memvariasikan kegiatan belajar dengan aspek belajar. Nah, cara motivator dalam memvariasikan kegiatan belajar dengan aspek belajar yaitu dengan menerapkan teori Bandul. Nah, di mana teori Bandul ini contoh penerapannya yaitu yang pertama, motivator wajib berupaya mengarahkan anak bermain baca-bacaan bersama-sama dengan cara yang menyenangkan dengan kemampuan masing-masing anak. Lalu yang kedua itu motivator membimbing anak melakukan kegiatan selingan dengan durasi yang tidak terlalu lama. Pastikan juga anak bermain sambil belajar prioritas utamanya. Lalu hal yang ketiga itu hal wajibnya yaitu motivator mengarahkan anak berperan aktif dalam kegiatan. Lalu memberikan reward diberikan sebanyak 5 menit sekali. Lalu yang ketiga itu melakukan evaluasi afeksi dilakukan setiap saat. Dan yang terakhir itu evaluasi kognitif yang dilakukan 10 menit sekali. Ya, ke pertanyaan yang selanjutnya yaitu tentang apa yang dimaksud dengan the law of effect atau hukum akibat. Nah, maksud dari the law of effect ini yaitu jika kita melakukan sebuah kegiatan yang menyenangkan, maka kita akan terus mengulangi kegiatan tersebut. Lalu yang kedua itu apa yang dimaksud dengan the law of exercise atau hukum latihan. Nah, maksud dari the law of exercise ini yaitu apabila kegiatan sering diulang terus-menerus maka akan berdampak mampu. Lalu yang ketiga itu apa yang dimaksud dengan the law of readiness, di mana hukum the law of readiness ini yaitu jika anak sudah mampu maka anak akan semakin terampil dan juga akan semakin siap.